besok pagi, Siti Mulyani, seorang TKW asal Garut, akan dieksekusi mati di Brunei. Dunia seakan bungkam, pemerintah lambat bergerak, dan waktu terus berdetak. Tapi satu orang, Kang Dadan Maulana, KDM, nekat terbang sendirian menembus birokrasi dan hukum kerajaan demi menyelamatkannya. Dalam 72 jam penuh tekanan, ia menantang pengadilan, menyusup ke perbatasan, dan membawa bukti yang mengguncang dunia. Ini bukan sekadar kisah penyelamatan, ini pertarungan hidup mati melawan ketidakadilan, korupsi, dan kelambanan negara. Mampukah KDM menyelamatkan Siti sebelum tali gantung menjatuhkan keputusasaan? Saksikan kisah nyata penuh air mata, keberanian, dan harapan yang menggugah hati siapapun yang masih peduli pada keadilan. Pagi itu di sebuah desa kecil di kaki Gunung Papandayan, Garut, udara dingin belum sempat menghangatkan tubuh para warga ketika jeritan seorang ibu memecah keheningan. Rumah panggung kayu itu menjadi pusat perhatian ketika tetangga mulai berdatangan, menyaksikan Sariah, ibu dari Siti Mulyani, terguncang hebat. Telepon dari KBRI baru saja masuk, menyampaikan bahwa Siti, anak perempuan satu-satunya yang bekerja sebagai TKW di Brunei, akan dieksekusi mati keesokan paginya. Dunia seakan runtuh bagi keluarga sederhana itu. Tidak ada yang menyangka bahwa kepergian Siti untuk mencari nafkah akan berakhir di tali gantung. Di balik kesederhanaan hidup mereka, Sariah dan suaminya, Darman, selalu menggantungkan harapan pada anak perempuannya. Siti dikenal sebagai gadis penurut, pendiam, dan sangat bertanggung jawab. 2 tahun lalu, ia berangkat ke Brunei melalui jalur resmi dengan harapan bisa membiayai sekolah adik-adiknya. Tapi sejak setahun terakhir, komunikasi mereka tidak lancar. Mereka hanya tahu Siti bekerja keras di rumah majikannya, dan kabar bahwa ia dituduh membunuh sang majikan datang seperti petir di siang bolong. Lebih dari itu, mereka bahkan tak mampu membayar pengacara. Bantuan dari pemerintah pun seperti hanya formalitas. Di sisi lain, media mulai mengendus tragedi ini. Berita tentang Siti Mulyani, TKW asal Garut yang akan dihukum mati di Brunei, menyebar cepat di media sosial. Potret dirinya dengan wajah polos dan jilbab sederhana viral di mana-mana, menimbulkan simpati dari sebagian masyarakat. Tapi tidak sedikit pula yang mencibir, menyebut bahwa ia pantas dihukum jika memang bersalah. Bahkan ada yang mempertanyakan kenapa Siti bekerja di luar negeri dan bukan mencari kerja di dalam negeri. Serangan komentar itu membuat pihak keluarga makin terpuruk dan terisolasi. Pemerintah daerah Kabupaten Garut hanya bisa menyampaikan bahwa mereka memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan KBRI. Pernyataan normatif ini dibacakan dalam konferensi pers singkat yang justru membuat netizen geram. Mereka menganggap pemerintah lambat bertindak dan tidak punya empati. Sementara itu, keluarga Siti hanya bisa pasrah. Dengan sisa-sisa tabungan, mereka mencoba mengirim utusan ke Jakarta untuk mencari bantuan hukum, tapi semuanya buntu. Tak ada jalan keluar yang terlihat. Satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah doa. Setiap malam, Ibu Siti duduk di musala kecil, menangis dalam sujudnya. Ia yakin anaknya tidak mungkin tega membunuh siapapun, apalagi sampai dijatuhi hukuman mati. Dalam keyakinannya yang rapuh itu, ia berharap ada keajaiban. Sementara itu, waktu terus berjalan. Eksekusi dijadwalkan pukul 8 waktu Brunei, esok hari. Artinya hanya tersisa kurang dari 24 jam untuk melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa Siti. Di tengah gelombang keputusasaan, muncul sebuah nama yang tiba-tiba ramai disebut-sebut oleh netizen, KDM. Singkatan dari Kang Dadan Maulana, seorang aktivis HAM dan penyelamat TKI yang pernah mengguncang dunia dengan aksinya menyelamatkan 8 buruh migran dari hukuman mati di Timur Tengah. Sosoknya misterius, tapi dikenal sangat vokal dan nekat. Banyak yang mulai menandai namanya di komentar dan menyebut, "Tolong, Kang Dadan, bantu Siti Mulyani." Panggilan itu akhirnya sampai juga ke ponsel pribadi KDM. Awalnya ia mengabaikan, mengira ini hanya rumor internet biasa. Tapi setelah melihat profil dan bukti-bukti yang dikirim netizen, KDM langsung terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hati, ia tahu bahwa detik-detik terakhir seseorang di dunia ini tidak boleh dihabiskan dalam ketidakadilan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam dan segera menghubungi jaringan pengacara yang biasa membantunya. Malam itu juga, KDM membuat pengumuman mendadak di akun media sosialnya. Dalam video berdurasi 1 menit, ia berkata dengan nada tegas bahwa dirinya akan berangkat ke Brunei malam itu juga. Jika benar Siti Mulyani akan dihukum mati besok pagi, maka saya harus ada di sana malam ini. Ini bukan soal hukum semata, tapi soal kemanusiaan, ucapnya, membuat lini massa meledak.
Netizen pun beramai-ramai memberikan dukungan, bahkan beberapa relawan langsung menawarkan bantuan logistik dan dana. Di Garut, keluarga Siti terperangah saat video itu diputar di televisi oleh salah satu tetangga. Sariah tak kuasa menahan air mata, kali ini bukan karena putus asa, tapi karena sebuah cahaya kecil mulai tampak di tengah kegelapan. "Siapa dia?" tanya sang ayah. Seorang tetangga menjawab, "Orang gila yang pernah menantang pemerintah Arab Saudi demi selamatin TKI." Gila tapi keren. Meski belum pernah bertemu, mereka kini menggantungkan seluruh harapan pada sosok bernama KDM itu. Sementara pesawat yang ditumpangi KDM melintasi langit malam menuju Brunei, waktu terus berdetak. Setiap detik terasa berarti, dan setiap peluang adalah pertaruhan hidup dan mati. Dalam hati, KDM berkata pada dirinya sendiri, satu nyawa harus diperjuangkan sampai akhir. Walaupun semua menyerah, aku tidak akan pernah berhenti, bukan malam ini. Kang Dadan Maulana, atau yang lebih dikenal dengan nama KDM, bukanlah sosok asing di kalangan para pejuang buruh migran. Ia bukan politisi, bukan juga pejabat negara, tapi keberaniannya telah menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang pernah dilakukan oleh lembaga resmi. Lahir di Sukabumi, tumbuh di jalanan, dan besar dalam lingkungan aktivis mahasiswa, KDM menempa dirinya sebagai pria tangguh dengan nyali besar. Ia pernah dipenjara diaman karena menerobos kedutaan demi menyelamatkan TKW yang disiksa. Ia pernah menginap berhari-hari di luar penjara Dubai, hanya agar bisa menemui satu TKI yang divonis mati karena fitnah. Kini, saat nama Siti Mulyani bergema di berbagai lini media sosial, nalurinya kembali hidup. Di tengah reputasi cemerlang itu, tak sedikit juga yang mencibirnya. Ia dianggap pembangkang, pengacau, bahkan oleh sebagian pejabat, dinilai merusak hubungan diplomatik. Tapi KDM tak peduli. Ia percaya bahwa nyawa manusia tak boleh dipertaruhkan atas nama prosedur atau birokrasi. Ia hidup dari donasi, dari sumbangan rakyat kecil yang percaya bahwa dunia masih bisa diselamatkan satu persatu. Ia tidak punya jabatan, tapi punya jaringan internasional. Ia bukan diplomat, tapi punya kemampuan berbicara dalam 5 bahasa termasuk Arab dan Melayu Brunei. Saat nama Siti Mulyani muncul, ia merasa ini bukan sekadar misi penyelamatan, tapi pertaruhan terakhir di usia idealismenya yang mulai senja. Saat itu juga, KDM mengaktifkan jaringannya. Ia menghubungi pengacara HAM di Brunei yang pernah bekerja dengannya 5 tahun lalu. Ia meminta bantuan untuk memeriksa kembali dokumen persidangan Siti, meskipun waktu yang tersisa sangat sempit. Dari dokumen awal yang dikirimkan via email, terlihat bahwa Siti memang tidak mendapat pengacara saat awal pemeriksaan. Ia menandatangani pengakuan bersalah tanpa penerjemah resmi, dan semua berjalan sangat cepat. KDM menggeram. Ini pelanggaran. Dan kita bisa pakai celah ini, ucapnya kepada timnya. Di sisi lain, tim relawan KDM di Jakarta bergerak cepat. Mereka mengadakan siaran langsung, penggalangan dana, dan membuat petisi online yang dalam 2 jam berhasil mendapatkan lebih dari 100.000 tanda tangan. Nama Siti Mulyani menduduki trending topik. Di Garut, keluarga Siti mulai kebanjiran kunjungan jurnalis dan aktivis. Namun KDM tahu, sorotan media tidak akan cukup. Ia harus berdiri langsung di depan jeruji, melihat mata Siti, dan memastikan bahwa ia masih hidup saat matahari besok terbit. Sebelum pesawat mendarat, KDM menghubungi KBRI di Brunei. Ia memperkenalkan diri dan meminta akses hukum dan perlindungan bagi Siti. Seperti dugaan, petugas KBRI awalnya enggan menanggapinya serius. Mereka menyebut situasinya sudah terlambat. Tapi KDM tidak menyerah. Dengan nada dingin namun tegas, ia mengingatkan mereka tentang kasus TKW di Riyadh tahun lalu, di mana KDM yang terlambat itu justru menyelamatkan nyawa lewat tekanan publik internasional. Jangan sampai besok pagi dunia menyalahkan Anda semua, kata KDM, sebelum menutup telepon. Begitu pesawat mendarat, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari waktu Brunei. Tanpa istirahat, KDM langsung menuju kedutaan. Ia ingin mendapatkan surat resmi agar bisa menjenguk Siti dan memastikan kondisinya. Namun, pintu tertutup rapat. Ia hanya ditemui satpam dan seorang staf junior yang mengatakan bahwa akses kunjungan baru bisa dibuka pagi hari. KDM terdiam. Ia tahu bahwa pagi hari bisa berarti terlambat. Karena eksekusi dilakukan jam 8 pagi, dan jika ia tidak bertindak sekarang, Siti mungkin akan hilang sebelum sempat bicara. KDM memutuskan mengambil langkah ekstrim. Ia langsung menuju penjara perempuan di kota Jerudong, tempat di mana Siti ditahan. Ia tidak tahu pasti apakah akan diizinkan masuk, tapi ia membawa semua dokumen dan surat dari keluarga.
Di gerbang, ia berdebat panjang dengan penjaga. Dalam bahasa Melayu yang fasih, KDM menjelaskan bahwa ia adalah pendamping hukum dari organisasi HAM internasional dan membawa bukti permohonan banding. Setelah beberapa telepon dan diskusi panjang, akhirnya seorang petugas berpakaian sipil datang menemuinya. KDM menyerahkan semua dokumen dan memohon agar diberi waktu 5 menit saja bertemu Siti. Ajaibnya, permohonan itu dikabulkan. KDM dipersilakan masuk dengan pengawasan ketat. Di balik kaca tebal ruang tamu tahanan, Siti Mulyani akhirnya muncul. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, matanya sembab. Tapi begitu melihat sosok asing yang menatapnya dalam-dalam, ia seperti mengenali harapan. "Kamu Siti?" tanya KDM pelan. Siti mengangguk, bibirnya gemetar. "Saya KDM, dari Indonesia. Saya di sini untuk bantu kamu." Air mata mengalir di pipi Siti. Untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir, ia merasa tidak sendirian lagi. Pertemuan itu hanya berlangsung 7 menit, tapi cukup untuk membuat KDM memutuskan satu hal. Ini bukan hanya soal menyelamatkan satu orang. Ini tentang menggugat sistem. Ia melihat luka di tangan Siti, bekas-bekas kekerasan fisik yang belum pernah terungkap. Siti pun dengan suara parau mengaku bahwa dirinya hanya membela diri saat majikannya mencoba melecehkannya. Ia tidak membunuh, tapi dituduh dan tak pernah bisa membela diri karena keterbatasan bahasa. KDM mencatat semua itu. Waktunya tinggal beberapa jam, tapi dia tahu, ia harus melakukan hal besar dalam waktu yang sangat kecil. Keluar dari penjara dengan langkah cepat, KDM menyalakan ponselnya. Di Indonesia, tagar Save Siti Mulyani sudah mencapai lebih dari 2 juta penyebutan. Dunia sedang melihat. KDM membuka mikrofon live-nya dan berkata, "Saya sudah bertemu Siti. Ia masih hidup. Tapi kita harus berlari. Sekarang saya butuh bantuan kalian semua. Mari kita hentikan eksekusi ini." Langit Brunei mulai memerah saat fajar menyingsing, tapi denyut waktu terasa menyesakkan di dada KDM. Satu-satunya hal yang membuatnya terus berjalan adalah wajah Siti Mulyani yang terekam jelas di benaknya. Pucat, letih, namun penuh harap. Ia tahu bahwa waktu hampir habis, dan untuk menyelamatkan Siti, ia harus melangkahi segala prosedur biasa. Usai keluar dari penjara, ia langsung menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia, memaksa masuk dan menuntut pertemuan dengan duta besar atau minimal pejabat senior yang berwenang. Di dalam ruang tunggu KBRI, KDM berhadapan dengan dinding formalitas dan ketakutan diplomatik. Seorang staf menyampaikan bahwa kasus Siti sudah berada di tangan hukum Brunei dan pemerintah Indonesia menghormati proses tersebut. KDM tidak tinggal diam. Ia menyodorkan dokumen dari keluarga Siti, surat pernyataan, dan bukti kekerasan yang dialami Siti. Ia berteriak, "Kalau kalian semua takut, biar saya yang berani. Tapi jangan menghalangi." Staf itu terdiam, lalu pergi. Beberapa menit kemudian, pejabat senior KBRI turun tangan dan akhirnya mengizinkan akses ke jalur hukum lokal Brunei. Dengan surat pengantar resmi di tangan, KDM meluncur ke Mahkamah Syariah Brunei. Ia meminta sidang darurat atau setidaknya penundaan eksekusi atas dasar bukti baru dan pelanggaran HAM dalam proses hukum awal. Petugas pengadilan sempat menolak dengan alasan bahwa waktu sudah sangat mepet, tetapi KDM mengingatkan mereka bahwa sistem hukum yang benar tidak boleh membiarkan nyawa melayang karena proses yang cacat. Ia bahkan mengancam akan membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional jika eksekusi tetap dilakukan. Ketegangan berlangsung hingga akhirnya, satu hakim bersedia menerima laporan tertulis darurat. Namun, itu belum cukup. KDM tahu bahwa tekanan hukum harus didorong oleh tekanan politik dan publik. Ia mengontak pengacara HAM internasional dari Malaysia, Singapura, dan bahkan Australia, yang punya pengalaman melobi pemerintah Brunei. Ia minta bantuan untuk membangun opini global. Dalam waktu 2 jam, email, surat, dan petisi masuk ke kantor Sultan Brunei. Di media sosial, berbagai tokoh internasional mulai ikut bersuara, termasuk aktris Hollywood dan aktivis migran dari Filipina. Nama Siti Mulyani makin mencuat. Di sela upaya hukum, KDM juga berusaha mendapatkan akses langsung ke Sultan Brunei atau setidaknya penasihat kerajaan. Ia sadar bahwa di Brunei, keputusan tertinggi ada pada Sultan. Ia menulis surat tangan berisi permohonan pribadi, menekankan bahwa ini bukan soal nasionalisme atau politik, tapi soal nilai kemanusiaan dan keadilan. Surat itu ia kirim melalui jalur khusus lewat seorang sahabat lama yang bekerja sebagai dosen di Universiti Brunei Darussalam. Tak lama, ia mendapat konfirmasi. Suratnya diterima pihak kerajaan. Meski begitu,
bayang-bayang eksekusi terus menghantui. Di luar penjara, aparat keamanan mulai memperketat pengamanan. Peti jenazah telah disiapkan, dan surat eksekusi tetap berlaku. Siti sudah dipindahkan ke ruang isolasi, tempat terakhir sebelum tiang gantung. Di sana, ia menulis surat kepada ibunya, "Mak, maafkan Eneng. Tapi kalau Eneng mati, Eneng bahagia karena ada yang berusaha. Eneng tahu Mak berdoa tiap malam. Allah Maha Tahu." Surat itu diserahkan ke KDM lewat sipir, dan saat KDM membacanya, matanya basah. Tengah hari, KDM menerima telepon dari pengacara lokalnya. Ada celah hukum, jika bisa membuktikan bahwa Siti menandatangani pengakuan bersalah tanpa penerjemah dan dalam kondisi tekanan, maka eksekusi bisa ditunda untuk proses banding. Namun, waktu sudah sangat sempit. Proses banding butuh waktu minimal 3 hari, dan eksekusi tinggal hitungan jam. KDM hanya punya satu pilihan terakhir, bertemu langsung dengan petugas pelaksana hukuman mati dan memohon secara pribadi agar mereka menunda eksekusi sampai keputusan banding keluar. Langkah itu gila. Tapi KDM melakukannya. Ia mendatangi kantor departemen penjara dan bertemu kepala pelaksana. Ia menjelaskan secara rinci bahwa ini bukan soal hukum saja, tetapi tentang nyawa seseorang yang bisa jadi tidak bersalah. Di luar dugaan, kepala penjara itu justru tersentuh. Ia berkata bahwa ia juga punya anak perempuan dan tahu betapa beratnya memimpin eksekusi. "Saya akan buat catatan ke kantor kerajaan. Tapi keputusan tetap di atas. Saya hanya bisa menunggu," ucapnya. Sore menjelang malam, sebuah mobil hitam berhenti di depan hotel tempat KDM menginap. Seorang petugas kerajaan turun dan menyerahkan sepucuk surat berstempel lambang Sultan Brunei. Isinya singkat namun mengguncang dunia KDM. Dengan mempertimbangkan permintaan, data baru, serta pertimbangan kemanusiaan, eksekusi terhadap Siti Mulyani dinyatakan ditunda selama 3 hari terhitung malam ini. Selama waktu tersebut, proses banding dan pemeriksaan ulang kasus dibuka kembali. Tubuh KDM lemas. Ia terduduk, lalu menangis. Malam itu, dari balkon kamar hotelnya, KDM menatap ke langit. Ia tahu perjuangan belum selesai. Penundaan bukan pembebasan. Tapi 3 hari berarti segalanya. Itu adalah 3 hari untuk membalikan nasib, mencari bukti, membangun kekuatan hukum, dan membuka pintu keadilan. Ia menyalakan ponsel, mengunggah video ke Instagram. "Teman-teman, ini bukan kemenangan. Ini perpanjangan napas. Tapi percayalah, kita tidak akan biarkan Siti mati. 3 hari ke depan adalah pertarungan hidup mati yang sesungguhnya." Malam kembali menyelimuti Brunei, namun bukan malam yang biasa. Bagi Siti Mulyani, ini adalah malam keajaiban sekaligus malam terberat dalam hidupnya. Di ruang isolasi, tubuhnya lunglai kelelahan setelah seharian menangis dan berdoa. Namun di dalam hatinya, secercah harapan menyala. Ia baru saja diberitahu bahwa eksekusinya ditunda 3 hari, waktu yang begitu singkat namun berarti dunia baginya. 3 hari untuk menunggu nasibnya diadili ulang. Ia memegang kertas kecil dari KDM bertuliskan, "Bertahanlah. Saya akan berjuang sampai habis." Di luar, KDM tidak tidur. Ia tahu bahwa waktu 3 hari ini bisa hilang begitu saja jika tidak digunakan dengan tepat. Ia menyusun strategi bersama pengacara lokal dan tim pendukungnya. Mereka harus segera menemukan celah hukum, saksi, atau bukti baru yang bisa membuktikan bahwa Siti tidak bersalah. Tapi satu hal yang mengganggunya adalah bahwa banyak bagian dari kasus ini terasa ditutupi. Tidak ada catatan lengkap tentang sidang awal Siti, dan identitas beberapa saksi dihilangkan dari berkas. Ada sesuatu yang janggal. Sementara itu, keluarga Siti di Garut menjalani malam yang penuh haru. Berita tentang penundaan eksekusi disampaikan oleh salah satu relawan, dan rumah kayu mereka sontak dipenuhi tangis bahagia. Sang ibu sujud syukur di tengah ruangan, mengucapkan hamdalah berulang kali. Meski mereka belum tahu apakah anaknya akan selamat, malam itu terasa seperti hadiah dari langit. Warga sekitar menggelar doa bersama, berharap agar perjuangan Kang Dadan membuahkan hasil yang lebih besar lagi. Di ruang isolasi, Siti membaca kembali surat dari ibunya. Ia menghafal kalimat demi kalimat seperti membaca ayat suci. "Eneng, jangan menyerah. Mak percaya, Allah itu adil. Kalau Eneng tidak salah, pasti Allah tolong." Surat itu menjadi kekuatan baginya. Ia mulai menulis surat balasan, meski tidak yakin kapan bisa dikirim. Dalam surat itu ia menulis, "Kalau Eneng mati nanti, jangan nangis.
Tapi bilang ke dunia kalau Eneng bukan pembunuh. Eneng hanya korban. Di hotel, KDM tak henti menerima panggilan. Banyak pihak yang mulai menawarkan bantuan, dari LSM di Indonesia hingga organisasi HAM internasional. Namun ada pula tekanan. Beberapa pejabat diplomatik mengingatkan KDM untuk tidak melampaui batas dan menjaga nama baik hubungan bilateral. KDM menjawab dengan dingin, hubungan antar negara yang membiarkan rakyatnya mati tanpa keadilan bukan hubungan, itu pembiaran sistemik. Ia tahu semakin besar sorotan, semakin besar pula tekanan. Tak lama, seorang informan KDM dari dalam Brunei mengirim kabar penting. Salah satu pembantu lama keluarga majikan Siti kini tinggal di Sabah, Malaysia. Namanya Ramlah. Konon, Ramlah pernah juga disiksa oleh majikan yang sama sebelum akhirnya dideportasi secara diam-diam. Ramlah diyakini menyimpan rekaman atau bukti kekerasan yang bisa membuktikan pola kelakuan keji dari keluarga majikan itu. Mendengar kabar itu, KDM langsung memutuskan, ia sendiri yang akan pergi ke Sabah besok pagi. Namun perjalanan itu tidak mudah. Dari Brunei ke Sabah tidak ada jalur komersial yang cepat. Ia harus menyewa perahu nelayan dan melintasi perairan malam, menyusuri jalur sunyi yang sering dipakai penyelundup. Banyak yang melarang, bahkan pengacaranya menyarankan agar ia tetap di Brunei untuk lobi hukum. Tapi KDM keras kepala. Kalau kita hanya menunggu, kita kalah. Kita harus menyerang, ucapnya. Ia hanya membawa satu tas ransel, satu kamera kecil, dan satu harapan besar. Sebelum berangkat, KDM menyempatkan kembali ke penjara untuk menitipkan pesan terakhir ke Siti. Melalui sipir yang bersimpati padanya, ia mengirim catatan kecil bertuliskan, "Siti, malam ini kamu harus tidur. Besok, saya akan bawa bukti. Kamu akan bebas, insya Allah." Pesan itu dibacakan sipir, dan Siti yang semula tertidur, menangis pelan. Ia menatap langit-langit gelap ruang tahanan dan berbisik, "Ya Allah, beri dia kekuatan. Aku sudah tak punya apa-apa lagi, selain dia." Malam itu ditutup dengan perahu kecil yang membawa KDM menjauh dari lampu kota Brunei, menuju kegelapan lautan. Di balik angin dingin dan gelombang tenang, ada bahaya yang tak bisa diprediksi. Tapi ia tidak peduli. Baginya, ini bukan sekadar penyelamatan. Ini adalah jihad kemanusiaan, perang melawan sistem yang menindas orang kecil tanpa suara. Di tengah malam itu, dua jiwa di tempat berbeda, Siti di dalam penjara, dan KDM di atas laut, sama-sama bertarung, bukan dengan senjata, tapi dengan tekad yang tak bisa dihancurkan. Langit Sabah diselimuti kabut saat perahu kecil yang ditumpangi KDM merapat ke pelabuhan nelayan yang tersembunyi. Pakaian lusuh, wajah penuh debu laut, dan tubuh menggigil tak membuat semangatnya luntur. Ia langsung dijemput oleh seorang relawan lokal, Haris, yang sudah lama bekerja membantu pekerja migran di perbatasan Malaysia. Waktu mereka sangat sempit. KDM hanya punya kurang dari 2 hari untuk kembali ke Brunei membawa bukti yang bisa mengubah segalanya. Tanpa banyak bicara, Haris mengantar KDM ke sebuah gubuk di pedalaman yang jadi tempat tinggal Ramlah, saksi kunci yang selama ini menghilang. Ramlah tanpa ragu saat pertama kali melihat KDM. Ia sudah terlalu sering melihat orang datang hanya untuk memanfaatkannya. Tapi begitu KDM menyebut nama Siti Mulyani dan menyodorkan foto Siti saat di rumah majikan, mata Ramlah langsung berkaca-kaca. "Saya dulu kayak dia," katanya lirih. Ramlah mengaku dulu juga mengalami penyiksaan fisik dan pelecehan oleh majikan yang sama. Ia tidak pernah berani bicara karena takut dibunuh. Saat akhirnya dideportasi, ia hanya membawa satu kenangan pahit dan satu bukti, rekaman suara teriakan majikan saat menyiksanya. Tanpa banyak basa-basi, KDM meminta izin untuk menyalin rekaman itu. Ramlah menyerahkan flash disk tua yang sudah mulai rusak. Dengan bantuan Haris, KDM membuka file tersebut di laptop tua yang mereka bawa. Suara jeritan, makian, dan tangisan dalam bahasa Melayu Brunei terdengar jelas. Ada bagian di mana sang majikan menyebut, "Kalau kau melawan, nasibmu akan sama seperti pembantu dari Garut itu." Kalimat itu membuat KDM terdiam. Bukti ini tidak hanya menunjukkan kekerasan, tetapi juga adanya pola ancaman terhadap Siti. Ini bukan pembunuhan, ini perlawanan. Namun perjalanan pulang tak semudah pergi. Saat mereka hendak kembali ke pelabuhan, jalanan desa sudah dijaga oleh petugas perbatasan. Diduga, informasi keberadaan KDM mulai bocor, dan pihak tertentu tidak ingin bukti ini keluar. Haris menyarankan mereka melewati jalur hutan kecil yang biasa digunakan penduduk lokal. Dalam gelap dan licin, KDM berjalan menembus rimbunnya hutan dengan napas berat.
Flash disk disimpan di dalam botol kecil yang ia lilitkan di pinggangnya. Ia tahu, nyawa Siti bergantung pada benda kecil itu. Setelah hampir 8 jam berjalan dan menyamar, mereka akhirnya kembali ke pelabuhan nelayan dan naik perahu menuju Brunei. Di tengah laut, badai kecil sempat mengguncang perjalanan. Tapi KDM menggenggam botol kecil itu seolah memegang hidup orang lain. Ia tidak tidur, tidak makan. Setiap menit ia habiskan untuk menyiapkan argumen hukum, membuat daftar bukti, dan menyusun rencana presentasi darurat untuk pengadilan banding yang akan diajukan keesokan pagi. Saat tiba kembali di Brunei, hari sudah berganti. Sisa waktu tinggal 1 hari. KDM langsung menemui pengacara lokal dan menyerahkan bukti tersebut. Tim hukum langsung bekerja, rekaman disalin, ditranskrip, dan dibandingkan dengan pernyataan pengadilan sebelumnya. Di dalam rekaman, disebut juga bahwa Siti hanya membela diri saat mencoba kabur. Ini menguatkan argumen bahwa Siti adalah korban, bukan pelaku. Fakta bahwa bukti ini tidak pernah muncul dalam sidang sebelumnya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sengaja dikubur. KDM juga mengirimkan rekaman itu ke organisasi HAM internasional, yang langsung menyebarkannya ke media luar negeri. Dalam waktu kurang dari 6 jam, rekaman kekerasan itu viral. Berita utama di media Singapura, Malaysia, dan Indonesia mulai menyoroti kembali kasus Siti dengan sudut pandang baru. Korban pelecehan yang dipaksa mengaku membunuh. Gelombang opini berubah. Mereka yang semula bersikap netral, kini mulai bersuara. Tagar Siti adalah korban menggema di mana-mana. Namun tekanan politik pun muncul. Pihak keluarga majikan menyewa pengacara papan atas untuk menahan proses banding. Mereka menuduh KDM menyebarkan informasi palsu dan melakukan campur tangan hukum. Tapi masyarakat sudah tidak bisa dibungkam. Seorang anggota parlemen Brunei bahkan mulai angkat suara, menyebut perlunya transparansi dalam sistem hukum dan perlindungan terhadap buruh migran. KDM sadar, ini momen krusial. Kalau ia mundur sekarang, semua perjuangan akan sia-sia. Malam itu, KDM duduk di tangga luar penginapan sederhana. Ia menatap langit gelap dan menyalakan ponselnya. Wajah Siti kembali muncul dari galeri foto, senyum sederhana gadis desa yang hanya ingin membantu keluarganya. Ia menulis status, besok adalah hari terakhir. Entah akhir atau awal. Tapi satu hal pasti, kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Ia menutup matanya sejenak, bersiap untuk hari paling menentukan dalam hidupnya dan Siti Mulyani. Pagi itu, suasana di Mahkamah Syariah Brunei lebih ramai dari biasanya. Di antara kerumunan pengacara, wartawan, dan aktivis HAM, berdiri tegap Kang Dadan Maulana dengan wajah serius dan mata merah karena kurang tidur. Hari ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan nyawa Siti Mulyani. Ia membawa bukti rekaman suara dari Ramlah, transkrip lengkap, surat pernyataan, dan daftar pelanggaran hukum yang terjadi selama proses penahanan dan persidangan Siti. Semua disusun rapi dalam satu map besar berwarna merah dengan tulisan tangan di sampulnya, bukan pelaku, tapi korban. Sementara itu, dari arah berlawanan, muncul tim pengacara mewah yang disewa keluarga majikan. Mereka tanpa percaya diri, membawa dokumen tebal dan didampingi diplomat asing. Tujuan mereka jelas, menggagalkan proses banding dan mempertahankan vonis mati. Satu sisi memperjuangkan keadilan dan hidup, sisi lain mempertahankan citra dan kuasa. Suasana di ruang sidang menjadi tegang. Hakim yang memimpin terlihat serius, dan pengawal keamanan diperbanyak. Semua mata kini tertuju pada bukti yang akan dipaparkan KDM dan timnya. Di sela persidangan, KDM melakukan manuver penting. Ia mengatur pertemuan singkat dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri Indonesia yang akhirnya datang setelah tekanan publik. Diplomat senior dari Jakarta itu awalnya dingin dan kaku, berbicara dengan hati-hati agar tidak melukai hubungan bilateral. Namun setelah melihat bukti rekaman dan membaca transkrip pengakuan Ramlah, ekspresinya berubah. Ini lebih besar dari dugaan kami, katanya pelan. KDM menjawab tajam, dan ini yang kalian abaikan selama ini. Diplomat itu akhirnya mengambil langkah cepat. Ia menghubungi langsung atase hukum kerajaan dan mengatur jadwal pertemuan rahasia dengan penasihat istana. Di Brunei, sistem hukum bisa dibuka kembali dengan satu keputusan sultan. Maka jalur diplomatik harus digerakkan, tak peduli seberapa sulitnya. KDM sendiri tidak tinggal diam. Ia mengajukan permohonan pribadi untuk bertemu penasihat agama sultan, sang mufti kerajaan, yang dikenal sangat berpengaruh dalam keputusan gerasi atau eksekusi. Dalam ruang marmer dingin yang luas, KDM akhirnya duduk di hadapan mufti.
Ia memaparkan seluruh kronologi dengan bahasa Melayu yang lembut namun tajam. Ia tidak hanya berbicara hukum, tapi juga tentang moral, keadilan, dan amanah seorang pemimpin terhadap orang asing yang mencari penghidupan di negerinya. Mufti menyimak tanpa menyela, lalu bertanya singkat, "Kamu percaya dia tidak bersalah?" KDM menatap lurus, "Saya tidak hanya percaya. Saya bersumpah atas nama ibu saya bahwa dia tidak membunuh. Dia hanya ingin pulang." Sementara itu, di ruang terpisah, keluarga korban yang selama ini menolak semua upaya damai akhirnya dimediasi oleh pejabat kerajaan. Mereka ditunjukkan bukti rekaman dan surat dari Ramlah. Ayah korban, seorang pria tua yang tampak murung, mulai goyah. Ia terlihat gelisah. Setelah beberapa waktu hening, ia berkata, "Jika benar anak itu disiksa, dan hanya membela diri, mungkin kita telah salah menilai." Kalimat itu menimbulkan gelombang kelegaan di ruangan. Tapi belum berarti keputusan akan diubah. Sore hari, Sultan Brunei menerima laporan resmi dari penasihat, diplomat, dan perwakilan hukum. Ia tidak banyak bicara, namun menandatangani satu dokumen penting, penundaan eksekusi untuk waktu yang tidak ditentukan, dan perintah pembukaan ulang kasus dengan investigasi lengkap. Surat itu segera dikirim ke pengadilan dan penjara. Begitu salinan sampai ke tangan KDM, ia menangis untuk pertama kalinya sejak tiba di Brunei. Ia berlari keluar gedung, menatap langit yang mulai redup, dan berteriak pelan, "Ya Allah, kau dengar kami." Di penjara, Siti yang tengah bersiap-siap untuk dieksekusi kembali dipanggil oleh kepala sipir. Ia diberitahu bahwa eksekusinya dibatalkan, dan ia akan menjalani sidang ulang dengan pengacara resmi dan pendamping hukum. Siti terduduk lemas, lalu sujud sambil menangis. "Terima kasih, Kang, terima kasih," katanya berkali-kali dalam hati. Ia tidak tahu bagaimana perjuangan besar telah terjadi di luar tembok dingin itu. Tapi yang ia tahu, hidupnya belum berakhir, dan itu lebih dari cukup untuk berharap. Malam itu, Brunei menjadi berita utama di seluruh dunia. Media internasional meliput bagaimana seorang aktivis dari Indonesia membalikan keputusan mati hanya dalam 3 hari. Di Indonesia, warga bersorak. Keluarga Siti di Garut menggelar syukuran kecil-kecilan. Netizen menyebut KDM sebagai pahlawan tanpa jabatan, sementara pemerintah akhirnya menyatakan akan lebih aktif melindungi warganya di luar negeri. Namun bagi KDM, ini bukan soal kemenangan. Ini hanya satu jiwa. Masih banyak yang menunggu, ucapnya dalam konferensi pers. Tapi untuk saat ini, satu jiwa itu berhasil diselamatkan. Hari penentuan itu pun tiba. Setelah semua drama hukum, tekanan diplomatik, dan desakan publik internasional, Mahkamah Syariah Brunei menjadwalkan sidang banding terakhir untuk memutuskan nasib Siti Mulyani. Pengadilan dipenuhi pengacara, aktivis, jurnalis, dan warga lokal yang penasaran. KDM duduk di barisan depan bersama tim hukumnya. Tangannya mengepal erat, matanya menatap lurus ke meja hakim. Di sisi lain, Siti dihadirkan dengan seragam tahanan, wajahnya pucat namun matanya tak lagi kosong. Ada nyala harapan kecil di sana. Pengacara KDM memulai dengan argumen hukum yang kuat. Mereka menyoroti fakta bahwa Siti tidak pernah didampingi penerjemah saat pemeriksaan awal, bahwa ia ditekan untuk mengaku, dan bahwa bukti forensik tidak pernah dianalisis secara menyeluruh. Mereka kemudian memutar rekaman suara milik Ramlah yang memperdengarkan kekerasan verbal dan ancaman dari keluarga majikan, serta mengutip kesaksian Ramlah yang mengatakan bahwa ia sendiri menjadi korban. Suara majikan dalam rekaman jelas menyebut, pembantu dari Garut, dan, kalau berani lawan, kubunuh juga. Hakim tampak terkejut. Ia menghentikan persidangan sejenak untuk memeriksa legalitas rekaman itu, lalu kembali dan menyatakan bahwa bukti tersebut sah digunakan. Di ruang sidang yang sunyi, jantung semua orang berdetak keras. Pihak jaksa mencoba menyerang balik dengan menyebut bahwa rekaman bisa saja diedit, namun KDM menimpali dengan membawa ahli forensik suara dari Malaysia yang membuktikan bahwa rekaman itu asli. Ketika argumen lawan mulai melemah, pengacara keluarga majikan hanya bisa bertahan dengan emosi, bukan logika hukum. Saat hakim memberi kesempatan kepada Siti untuk berbicara, ia berdiri dengan suara gemetar. "Saya tidak pernah berniat membunuh. Saya hanya mau pulang. Tapi dia pukul saya, dia mau sentuh saya dorong dia. Lalu dia jatuh. Saya panik. Saya tak tahu harus apa." Suara Siti pecah oleh tangis. Di kursi hadirin, banyak yang menunduk, bahkan beberapa menitikkan air mata. Siti tidak hanya terdengar jujur, tapi juga sangat manusiawi, seorang gadis desa yang hanya ingin mencari nafkah,
namun terjebak dalam neraka. Akhirnya, setelah lebih dari 4 jam persidangan yang menegangkan, Ketua Majelis Hakim berdiri dan membaca putusan. Dengan mempertimbangkan bukti baru, kesaksian saksi, serta prosedur hukum yang tidak sesuai dalam persidangan pertama, maka Mahkamah memutuskan membatalkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Siti Mulyani. Terdakwa dinyatakan bersalah karena membela diri dalam kondisi tertekan dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, dengan masa tahanan yang telah dijalani diperhitungkan. Ruangan langsung bergemuruh. Siti menutup wajahnya, terisak keras. 5 tahun mungkin bukan kebebasan penuh, tapi itu jauh lebih ringan dibandingkan tali gantung. Dengan masa tahanan yang telah ia jalani lebih dari 2 tahun, ia hanya perlu menunggu sedikit lagi untuk bebas. Di barisan kursi, KDM memejamkan mata dan tersenyum kecil. Perjuangan panjangnya membuahkan hasil. Ia tahu, tidak semua kasus bisa dimenangkan, tapi kali ini, satu nyawa telah diselamatkan dari tiang gantungan. Media internasional segera memberitakan keputusan ini. Keajaiban di Brunei, tulis salah satu koran utama. Dunia bersorak, tapi yang paling bersyukur tentu keluarga Siti di Garut. Saat mendengar kabar bahwa anaknya tidak jadi dieksekusi, ibunya langsung pingsan karena haru. Warga desa mengadakan doa bersama, dan ratusan surat ucapan terima kasih dikirim kepada KDM dari seluruh penjuru negeri. Ia menjadi simbol harapan bagi para buruh migran, bahwa keadilan masih bisa diperjuangkan jika tidak pernah menyerah. Beberapa minggu setelah putusan, KDM kembali ke Garut dan disambut layaknya pahlawan. Namun ia menolak segala penghargaan. Saya hanya mengantar satu anak kembali ke pangkuan ibunya. Yang layak dipuji adalah doa-doa kalian, katanya dalam acara sederhana di masjid desa. Ia juga mulai mengumpulkan dana untuk mendirikan lembaga bantuan hukum khusus bagi TKI yang tersangkut masalah hukum di luar negeri, agar tidak ada lagi Siti-Siti lain yang dibiarkan berjuang sendirian. Dan di balik jeruji, Siti menanti hari pembebasannya dengan hati yang tidak lagi remuk. Ia tahu luka itu tak akan pernah hilang, tapi ia juga tahu bahwa masih ada orang baik di luar sana yang memperjuangkan nyawa kecil seperti dirinya. Di secari kertas, ia menulis untuk ibunya, "Mak, Eneng belum pulang, tapi Eneng hidup." Dan itu cukup. Kisah ini bermula dari kabar mengejutkan tentang Siti Mulyani, seorang tenaga kerja wanita asal Garut yang dijatuhi hukuman mati di Brunei. Dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum eksekusi, satu nama muncul sebagai harapan terakhir, Kang Dadan Maulana, KDM, seorang aktivis kemanusiaan yang telah lama dikenal sebagai pembela buruh migran. Tanpa menunggu restu pemerintah atau lembaga resmi, KDM langsung terbang ke Brunei untuk menyelamatkan Siti, menantang waktu, birokrasi, dan sistem hukum yang nyaris tak memberi ruang untuk keadilan. Sejak menginjakan kaki di negeri Sultan, KDM menghadapi dinding birokrasi, penolakan dari pejabat KBRI, dan ancaman dari pihak-pihak yang ingin kasus ini segera ditutup. Namun semangatnya tak padam. Melalui investigasi kilat dan jaringan relawan, KDM menemukan kejanggalan dalam kasus Siti, proses hukum tanpa penerjemah, pengakuan di bawah tekanan, dan bukti kekerasan yang diabaikan. Ia bahkan nekat menyeberang laut menuju Sabah, Malaysia, untuk bertemu Ramlah, mantan TKW yang punya bukti suara tentang kekerasan majikan Siti. Perjalanan yang penuh risiko itu membuahkan hasil. Rekaman suara yang mengungkap sisi gelap rumah majikan dan membuktikan bahwa Siti adalah korban, bukan pelaku pembunuhan. Dengan bukti tersebut, KDM kembali ke Brunei dan melobi berbagai pihak, pengacara, diplomat Indonesia, pejabat kerajaan, bahkan penasihat Sultan dan mufti tertinggi. Hasilnya luar biasa. Sultan Brunei menunda eksekusi dan memerintahkan sidang ulang. Di sidang banding terakhir, rekaman suara dan kesaksian Ramlah menjadi senjata pamungkas. Hakim, setelah mendengar paparan lengkap dan menyaksikan langsung tangisan tulus Siti, akhirnya membatalkan hukuman mati dan menggantinya dengan hukuman penjara 5 tahun. Karena Siti sudah menjalani sebagian besar hukumannya, ia dipastikan akan bebas dalam waktu dekat. Dunia internasional menyambut keputusan ini dengan sukacita, menyebut KDM sebagai pahlawan tanpa jabatan. Pemerintah Indonesia pun akhirnya tersentak, mulai sadar akan pentingnya perlindungan nyata terhadap para pahlawan devisa. Namun bagi KDM, ini bukan soal pujian. Ia kembali ke Indonesia, bukan untuk menerima penghargaan, tapi untuk melanjutkan perjuangan. Ia bertekad mendirikan lembaga bantuan hukum untuk buruh migran yang selama ini kerap menjadi korban diam-diam. Bagi Siti Mulyani sendiri, hidupnya berubah selamanya. Ia takkan pernah melupakan ruang isolasi itu, detik-detik menuju tali gantung, dan sosok asing yang datang membawa harapan. Cerita ini menjadi pelajaran penting bagi bangsa, bahwa keadilan bisa ditegakkan, bahkan di detik-detik terakhir,
Jika masih ada orang yang berani berdiri, walau sendirian, melawan arus demi menyelamatkan nyawa yang nyaris terlupakan.